Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Nah, saya akan melanjutkan materi statistika pada pokok bahasan menentukan rata-rata tomean suatu data. Sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan menganalisis data. Nah, pada saat upacara bendera, kita sering memperhatikan teman-teman kita. Terkadang tanpa sadar kita membandingkan tinggi rendah siswa dalam upacara tersebut. Ada yang tingginya 170 cm, 165 cm, 150 cm, atau bahkan 140 cm. Namun demikian, jika kita mencoba mendata tinggi tiap siswa, pasti hasilnya akan mengacu pada suatu nilai tertentu yang disebut rata-rata. Nah, rata-rata itu merupakan salah satu contoh ukuran data. Nah, dalam kegiatan ini kalian akan mempelajari rata-rata dan ukuran data lain meliputi ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data. Nah, dengan mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menentukan ukuran pemusatan data dan dapat menafsirkan kecenderungan suatu data dari data yang telah diketahui. Nah, sekarang, pernahkah sih kalian mengetahui berapa usia presiden dan wakil presiden Indonesia saat pertama kali menjabat? Nah, tahukah kalian bahwa di antara presiden dan wakil presiden yang pernah menjabat, Muhammad Hatta adalah yang paling muda. Nah, Muhammad Hatta menjabat sebagai wakil presiden saat usia 43 tahun. Nah, Soekarno menjabat sebagai presiden saat beliau berusia 44 tahun. Nah, apakah mungkin seseorang yang berusia 40 tahun bisa menjadi presiden atau wakil presiden? Nah, usia berapa pejabat negara yang pernah menjadi presiden dan wakil presiden di Indonesia? Nah, sekarang kalian perhatikan tabel berikut ini. Nah, ini ada tabel data presiden dan wakil presiden yang pernah menjabat di Indonesia. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kalian buka buku kalian statistika kelas 8 ya. Nah, nanti ada data-data seperti ini. Nah, kemudian kita akan menentukan rata-rata tomean. Rata-rata tomean merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Nah, rata-rata itu merupakan wakil dari sekumpulan data atau dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil pengukurannya sebenarnya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menentukan rata-rata? Nah, sekarang coba kalian lakukan beberapa kegiatan di bawah ini agar kalian dapat mengetahui rata-rata usia presiden dan wakil presiden pertama kali menjabat. Nah, yang pertama, sekarang coba kalian kumpulkan semua data usia presiden dan wakil presiden saat pertama kali dilantik. Nah, data yang tadi ya, data yang saya tampilkan tadi, nah kalian bisa lihat di buku kalian masing-masing. Kemudian yang kedua, jumlahkan seluruh bilangan yang menyatakan usia presiden dan wakil presiden saat pertama kali dilantik. Kemudian catat hasil penjumlahannya. Nah, usia-usia dari presiden dan wakil presiden itu nanti kalian jumlahkan semua, selalu kalian catat hasilnya ya. Setelah itu, kalian mendapatkan hasil dari langkah kedua. Nah, bagilah nilai tersebut dengan jumlah presiden dan wakil presiden yang terdapat atau terdaftar pada tabel. Nah, kalian hitung jumlahnya itu ada berapa sih presiden dan wakil presiden, totalnya itu mulai dari presiden pertama sampai presiden yang terakhir itu ada berapa. Nah, ternyata berdasarkan tabel tersebut rata-rata usia presiden dan wakil presiden saat dilantik pertama kali adalah berusia 61 tahun. Nah, ini kalian coba buktikan apakah benar rata-rata usianya itu 61 tahun dengan cara yang saya jelaskan ini tadi ya. Oke, kita lanjut. Nah, caranya menentukan rata-rata tomean gimana sih? Nah, salah satu ukuran pemusatan data itu adalah rata-rata tomean. Nah, langkah mudah untuk menentukan rata-rata itu adalah menjumlahkan semua bilangan pada data, kemudian membaginya dengan banyak data. Nah, seperti ini.
Rumusnya seperti ini, X bar sama dengan sigma X per N. Nah, X bar itu apa? X bar itu adalah rata-rata. Ini rata-rata atau mean. Kemudian sigma X per N. Sigma X itu apa? Oh, sigma X itu jumlah datanya. N itu apa? Oh, N-nya itu banyak datanya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Tabel berikut menunjukkan curah hujan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tahun 2014. Nah, di sini curah hujan mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian tentukan rata-rata curah hujan di Kabupaten Sragen sepanjang tahun 2014. Nah, ya, caranya gimana? Sama seperti tadi, sesuai rumus sigma X per N. Jumlah data dibagi dengan banyak data, ya. Nah, tinggal kita jumlahkan saja sigma X. Sigma X-nya jadi jumlah datanya. Mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember ini kita jumlahkan. Kemudian dibagi N. N di sini adalah banyak datanya atau banyak bulannya. Oh, Januari sampai Desember itu ada 12. Seperti ini. 207,11 ditambah 188,11 dan seterusnya sampai 271,26. Dibagi dengan banyak bulannya ada 12. Nah, setelah ini dijumlahkan semua mulai dari sini sampai sini, ternyata ketemu 1724,57 dibagi dengan 12, ternyata rata-rata curah hujannya itu adalah 143,71 pada tahun 2014. Seperti ini ya, cukup mudah ya. Nah, selanjutnya ada soal. Ini tentukan rata-rata dari data yang diberikan berikut. Yang pertama 11, 12, 12, 12, 13, 14. Yang B 40, 50, 55, 60, 37, 50. Yang C pengunjung di klinik kesehatan gigi, ada diagram batang seperti ini. Kalian tentukan rata-ratanya semuanya. Nah, sekarang coba kalian tentukan rata-ratanya. Oke, kalau sudah, sekarang kita bahas. Nah, yang pertama seperti ini. Jadi ini kita jumlahkan semua. Kemudian dibagi dengan banyak datanya, ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini setelah kita jumlahkan ternyata didapatkan 86 dibagi dengan 7. Jadi rata-ratanya itu 12,28 atau bisa dibulatkan jadi 12,3. Bisa seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya ada 40, 50, 55, 60, 37 dan 50. Ini kita jumlahkan semua. Ya, setelah dijumlahkan dibagi dengan banyak datanya ternyata ada 6. 1 2 3 4 5 6. Ya. Nah, ternyata setelah dijumlahkan hasilnya ini 292 dibagi dengan 6. Oh, ternyata rata-ratanya 48,67 atau bisa dibulatkan jadi 48,7. Seperti itu ya. Sekarang yang selanjutnya ada diagram batang. Nah, sama. Kita jumlahkan datanya. Pada hari yang pertama, hari ke-1 itu ada 12 pengunjungnya, hari kedua 16, hari ketiga tidak ada pengunjung, hari keempat ada 8, hari kelima ada 31, hari keenam ada 28, hari ketujuh ada 17. Nah, caranya gimana? Sama, ini tinggal kita jumlahkan semua, kemudian dibagi dengan banyak harinya. Nah, jadi sigma X per N. Nah, kita jumlahkan semua dibagi dengan 7. Ternyata 112 dibagi 7. Nah, jadi rata-rata jumlah pengunjung di klinik gigi tersebut ada 16. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Rata-rata nilai ulangan matematika susulan dari 11 orang siswa adalah 7,2.
Jika nilai ulangan Romi tidak diikutkan karena dia mengakui bahwa dia mendapatkan jawabannya dari hasil menyontek, nilai rata-rata tersebut berubah menjadi 7,0. Tentukan nilai ulangan Romi. Nah, yang pertama kita harus mencari dulu rata-rata dari nilai ulangan semua siswa. Nah, jadi semuanya kan ada 11 orang siswa. Ini X bar sama dengan sigma X per N. X barnya berapa untuk semua siswa? Kalau semua siswa kan 7,2. Sama dengan X1 ditambah X2 sampai X11. Nah, X1 sampai X11 ini adalah jumlah siswanya. Siswanya itu ada 11 orang. Per N-nya apa? Oh, N-nya itu adalah banyak siswanya, ini 11 ya. Nah, jadi ini kita kali silang. 7,2 dikali dengan 11 sama dengan X1 sampai X11. Nah, jadi nanti jumlah nilainya seluruh siswa sebanyak 11 orang itu ada 79,2. Ini jumlah nilainya ya. Setelah itu kita mencari jumlah nilai sebanyak 10 siswa. Nah, 10 siswa kenapa? Karena Romi tadi tidak diikutkan karena menyontek. Nah, karena nilai ulangan Romi tidak diikutkan sehingga rata-rata nilai ulangan menjadi 7,0 dan hanya ada 10 siswa yang dimasukkan. Maka, nah, jadi berapa tadi kalau setelah Romi tidak ikutkan? Oh, rata-ratanya jadi 7,0. Ya, jadi 7,0 sama dengan X1 sampai X10. Nah, di sini sampai X10 ya. Karena tadi Romi tidak diikutkan. Jadi banyak datanya juga ada 10. Kemudian ini kita kali silang. 7,0 kali 10 itu 70. Ya kan? Nah, ternyata jumlah dari 10 siswa itu ada 70. Nah, setelah itu baru kita menentukan nilai ulangan Romi. Bagaimana? Oh, nilai ulangan Rominya itu jumlah nilai seluruh siswa dikurangi dengan jumlah nilai 10 siswa. Jumlah nilai seluruh siswa tadi ada 79,2 dikurangi jumlah nilai dari 10 siswa tadi 70. Jadi nilai ulangan Rominya itu adalah 9,2. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Banyak siswa di suatu kelas adalah 30 anak. Banyak siswa perempuan 17 anak. Selisih rata-rata nilai ulangan matematika siswa laki-laki dan perempuan adalah 0,6. Rata-rata nilai ulangan matematika satu kelas adalah 6,76. Jika rata-rata nilai siswa laki-laki lebih tinggi daripada rata-rata nilai siswa perempuan, berapakah rata-rata nilai siswa laki-laki? Nah, yang pertama kita jumlah nilai ulangan matematika satu kelas itu berapa sih? Nah, X bar sama dengan sigma X per N. Tadi satu kelas banyaknya ada 30 anak. Nah, jadi ini X1 sampai X30. Ya, jadi tadi rata-ratanya ini 6,76 kan satu kelas. Nah, kemudian N-nya itu banyak siswanya ada 30. Kemudian ini kita kali. Nah, ternyata jumlahnya nilai ulangan matematika satu kelas itu adalah 202,8. Setelah itu kita mencari nilai rata-rata nilai siswa laki-laki. Nah, jumlah nilai ulangan siswa laki-laki sama ya. Ini rata-rata siswa laki-laki. Nah, laki-lakinya ada 13 siswa. Nah, tadi perempuannya ada 17. Berarti laki-lakinya ada 13 ya. Nah, kenapa ini P plus 0,6? Karena apa? Karena rata-rata nilai siswa laki-laki itu lebih tinggi daripada rata-rata nilai siswa perempuan. Selisihnya berapa? Oh, selisihnya 0,6. Nah, jadi nanti jumlah perempuan itu ditambah dengan 0,6. Ini ya, ini kemudian kita kali dengan 13 karena banyaknya siswa laki-laki ada 13. Jadi seperti ini. Jadinya 13P plus 7,8. Nah, ini untuk laki-laki. Kemudian kalau yang jumlah nilai ulangan siswa perempuan
Nah, seperti ini. Tadi perempuan ada 17. Nah, tinggal kita kalikan. Kalau perempuan kan P. Nah, jadi 17P. 17P ya. Ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Setelah itu kita buatkan seperti ini. Nah, ini rata-rata nilai ulangan siswa laki-laki ditambah rata-rata nilai siswa ulangan perempuan itu sama dengan rata-rata dari semua nilai ulangan matematika dalam satu kelas. Nah, rata-rata laki-laki tadi berapa? Oh, 13P plus 7,8. Dan rata-rata perempuan 17P sama dengan 202,8. Kemudian ini kita jumlahkan. 13P tambah 17P berapa sih? Oh, 30P dikurangi 7,8 sama dengan 202,8. Kemudian yang 7,8 ini nanti pindah ruas ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, ternyata didapatkan 195. Nah, jadi nilai P-nya berapa? Oh, nilai P-nya 195 dibagi 30. Jadi P-nya itu 6,8. Nah, maaf, 6,5. Nah, jadi rata-rata nilai siswa perempuan itu 6,5. Nah, sekarang kita mencari rata-rata nilai dari laki-laki, siswa laki-laki. Nah, ini kan laki-laki L sama dengan P plus 0,6. Nah, dari sini. Nah, ini. P-nya berapa? Oh, 6,5. Jadi 6,5 ditambah 0,6 berapa? Ternyata rata-rata nilai siswa laki-laki itu adalah 7,1. Nah, seperti ini ya, adik-adik. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.